Kabar gembira banget buat para pensiunan mulai 5 Mei 2026 karena jutaan pensiunan sekarang lagi sambut kabar ini dengan hati lega dan senyum lebar. Nah, di video kali ini kita bakal bahas dua kabar gembira yang jelas bikin para pensiunan makin bahagia soal pencairan dana. Jadi, apa sih dua kabar gembira yang kita bawa di awal Mei 2026 ini? Yuk, siap-siap kita kupas bareng-bareng informasinya sampai tuntas. Kabar yang pertama itu berkaitan sama pencairan gaji bulan Mei 2026, yang mana pencairan gaji Mei ini sudah mulai diberlakukan atau sudah dicairkan sejak tanggal 1 kemarin. Nah, informasi terbaru dari Taspen, walaupun tanggal 1 itu jatuhnya hari libur atau tanggal merah, tetap ada kepastian kapan pembayaran gaji pensiun itu diterima. Jadi kata Taspen, kalau Bapak Ibu melakukan autentikasi pada tanggal 1 Mei yang kebetulan bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran gaji pensiun tetap akan dilakukan pada tanggal tersebut. Jadi buat Bapak Ibu yang dari kemarin sudah melakukan autentikasi di tanggal 1 Mei, memang pembayaran gaji tetap diproses pada tanggal itu juga. Taspen juga menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap pembayaran gaji tetap dilakukan tepat waktu, termasuk kalau pas jatuh di tanggal merah. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena hak Bapak Ibu akan tetap disalurkan sesuai jadwal. Intinya ada dua kunci yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Pertama, autentikasi harus berhasil. Kedua, rekening harus tetap aktif. Dua hal ini kelihatannya sederhana, tapi justru jadi penentu supaya proses pembayaran bisa jalan lancar tanpa hambatan. Cuman kalau kita lihat dari komentar-komentar beberapa pensiunan atau peserta Taspen, ternyata masih banyak juga yang mengalami kendala di bagian autentikasi. Nah, seperti misalnya ada salah satu komentar yang bilang, kalau belum juga bisa autentikasi di Andal, katanya sistemnya bikin susah para lansia. Ada juga yang bilang sudah minta tolong lewat DM admin, tapi adminnya tidak mau bantu dan malah disuruh nyoba terus sampai 3 hari katanya. Jadi memang ada keluhan dari salah satu pensiunan yang merasa autentikasi itu sulit sekali dilakukan. Lalu kalau kita lihat lagi di aplikasi Andal, ternyata ada juga masalah lain, yaitu menu pensiunan bulanan kosong. Jadi banyak yang bingung gimana cara lihat pensiunan sudah masuk atau belum. Apa harus cek ke ATM dulu? Katanya kejadian ini sudah dari kemarin, jadi cukup banyak yang mengeluhkan menu pensiunan bulanan yang kosong. Ada juga komentar lain yang bilang, kenapa lagi sih aplikasi Taspennya, masa tiap bulan nggak improve terus, katanya. Jadi memang ada banyak keluhan, tapi di sisi lain banyak juga yang sudah cair gajinya Bapak Ibu. Jadi ini kondisinya campur-campur, ada yang sudah masuk dan ada yang belum masuk. Ada juga yang komentar, katanya, masa setiap tanggal 1 server down terus. Makanya muncul celetukan-celetukan seperti bikin aplikasi, jangan dikorup lah Taspen sama tim IT-nya, tolong jangan anak magang katanya. Nah, komentar-komentar netizen memang macam-macam dan cukup ramai. Tapi kalau kita lihat, untuk setiap tanggal 1 di awal bulan memang biasanya terjadi penumpukan. Jadi server jadi penuh, akses menumpuk, dan akhirnya sering sibuk sendiri sehingga autentikasi jadi gagal. Solusinya Bapak Ibu bisa coba lakukan autentikasi di malam hari atau subuh-subuh saat orang-orang sedang tidak banyak beraktivitas. Jadi pilih waktu-waktu senggang, misalnya tengah malam, biar prosesnya lebih lancar. Apalagi kemarin sempat ada update juga dari aplikasi Taspen ke versi terbaru. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah memakai versi yang paling anyar, lalu lakukan proses autentikasi di luar jam sibuk seperti tengah malam, subuh, atau pagi-pagi sekali. Karena kalau sudah masuk siang atau pagi sekitar jam 7 doang atau jam 8 doang, biasanya pengguna mulai ramai lagi. Di awal-awal bulan memang pola seperti itu terus berulang. Pernah juga kita dapat informasi kalau supaya autentikasinya lancar, sebaiknya dilakukan di atas tanggal 3 katanya. Tapi tentu saja kita semua maunya gaji cepat cair, bukan malah ditahan-tahan. Para pensiunan tentu ingin langsung menerima haknya begitu tanggal 1 tiba. Jadi kalau harus nunggu tanggal 3, rasanya lama sekali. Nah, itu tadi kabar gembira yang pertama, yaitu pencairan gaji Mei yang sudah dicairkan. Walaupun memang masih ada beberapa yang belum masuk juga uang pensiunannya. Tiap bulan pensiunan memang sering menghadapi hal seperti ini katanya. Jadi banyak sekali cerita dan keluhan yang beredar soal aplikasi Andal yang tiap awal bulan selalu memunculkan masalah. Sekarang kita masuk ke informasi atau kabar gembira yang kedua,
yaitu berkaitan dengan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026 tentang pemberian gaji ke-13, THR, dan gaji ke-13. Kalau THR kemarin kan kita sudah menerimanya, ya. Sekarang yang ditunggu-tunggu adalah gaji ke-13 bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2026. Kapan mulai dibayar? Nah, sekarang ini kita sudah masuk awal Mei, dan tentunya gaji ke-13 sebentar lagi juga akan mulai dicairkan. Kalau kita lihat dari keputusan terkait gaji ke-13 ini, pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2026 sudah ditentukan siapa saja yang berhak menerima. Pemerintah memberikan THR dan gaji ke-13 tahun 2026 kepada aparatur negara. Jadi yang pertama menerima gaji ke-13 adalah aparatur negara, lalu pensiunan, kemudian penerima pensiun dan penerima tunjangan. Nah, aparatur negara ini ternyata rinciannya banyak sekali. Ada PNS dan CPNS, ada PPPK, ada prajurit TNI, ada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan ada juga pejabat negara. Jadi aparatur negara ini memang luas cakupannya. Kemudian untuk PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri juga ada lagi rinciannya, misalnya yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, ada juga yang ditempatkan di dalam negeri maupun di luar negeri, yang gajinya dibayarkan oleh instansi induknya. Nah, bagian-bagian seperti ini kalau dibaca satu persatu memang panjang sekali, jadi nggak usah kita jabarkan terlalu detail sampai habis-habisan. Lalu ada juga kategori aparatur negara yang termasuk wakil menteri, staf khusus di lingkungan kementerian, dewan pengawas, komisi pemberantasan korupsi, pimpinan dan anggota DPR, hakim, kemudian pimpinan dan anggota lembaga non-struktural. Ini banyak banget ya. Lalu ada juga pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Dewan Pengawas, pejabat pengelola, pokoknya masuk juga ke berbagai lembaga pelayanan publik. Kemudian ada pejabat yang hak keuangan atau hak administrasinya disetarakan atau setingkat dengan menteri, wakil menteri, pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas. Nah, kalau kita baca semua satu persatu memang panjang dan cukup melelahkan, jadi kita lanjut ke bagian pensiunan. Pensiunan juga banyak yang masuk seperti pensiunan PNS, pensiunan prajurit TNI, pensiunan anggota Polri, dan pensiunan pejabat negara yang juga berhak mendapatkan THR. Kalau kita lihat lagi, penerima tunjangan juga tidak sedikit, misalnya tunjangan veteran, penerima tunjangan kehormatan, penghormatan, penerima tunjangan penghargaan perintis, dan sebagainya. Jadi memang penerima tunjangan itu juga banyak sekali. Nah, sekarang kita lihat kapan pembayaran THR dan gaji ke-13 ini akan dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku. Sebelum kita masuk ke sana, kita perlu tahu dulu kalau tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara bagi PNS, PPPK, prajurit TNI, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia itu terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. Jadi memang komponen yang diterima cukup lengkap. Lalu untuk THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBD, komponen yang dihitung adalah gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 bulan bagi instansi atau daerah yang memang memberikan tambahan penghasilan. Jadi bedanya di sini cukup jelas. Kalau di APBN ada tunjangan kinerja, sedangkan kalau di daerah disebut tambahan penghasilan. Semua itu tentu disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah masing-masing. Jadi memang ada perbedaan mekanisme, tapi intinya tetap sama, yaitu agar hak penerima bisa diberikan sesuai aturan. Nah, sekarang kita masuk lagi ke jadwalnya. Kapan sih gaji ke-13 ini dibayarkan? Kita lihat dulu aturannya. Kalau THR kemarin pembayarannya paling cepat 10 hari sebelum hari raya. Nah, kalau gaji ke-13 ini yang penting Bapak Ibu. Gaji ke-13 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2026. Jadi paling cepat ya memang di bulan Juni. Tapi kalau dalam hal gaji ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum dapat dibayarkan, maka gaji ke-13 itu dapat dibayarkan setelah bulan Juni tahun 2026. Artinya kalau ada keadaan tertentu, gaji ke-13 bisa saja mundur dan dibayarkan setelah bulan Juni. Namun kalau melihat
pengalaman-pengalaman sebelumnya, biasanya cairnya memang di bulan Juni. Jarang sekali kalau sampai lewat bulan Juni baru dibayarkan. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita lihat dari hitungan sekarang, bulan Juni tinggal sebentar lagi. Sekitar 1 bulan lagi Bapak Ibu akan menerima pencairan itu. Lebih kurang 1 bulan lagi gaji bulan Juni akan kita terima. Jadi itulah 2 kabar gembira di bulan ini, mulai dari bulan Mei, yaitu di bulan Mei kita mendapatkan pencairan gaji bulan Mei, dan di bulan Juni kita mendapatkan pencairan gaji ke-13. Tentu saja di bulan Juni ini Bapak Ibu juga tetap mendapatkan gaji bulan Juni, jadi rasanya seperti menerima double gaji di bulan Juni 2006. Itu yang bikin banyak pensiunan dan penerima manfaat merasa lega dan senang, karena setelah menunggu dan mengikuti aturan, akhirnya ada kepastian soal pencairan yang memang sangat dinanti-nantikan. Jadi sekali lagi, untuk pencairan gaji bulan Mei, pastikan autentikasi sudah berhasil dan rekening tetap aktif supaya proses pencairannya aman. Kalau masih mengalami kendala di aplikasi andal, coba lagi di jam-jam sepi, malam hari, subuh atau pagi buta, sebelum pengguna lain ramai. Jangan lupa juga pastikan aplikasinya sudah versi terbaru. Lalu untuk gaji ke-13, kita tinggal menunggu bulan Juni karena itu adalah waktu paling cepat untuk pencairannya. Jadi buat Bapak Ibu semua, ini jelas jadi kabar yang bikin hati adem karena hak pensiunan tetap diperhatikan dan ada jadwal yang jelas. Meski di lapangan masih ada kendala-kendala kecil, baik dari server, menu aplikasi, maupun proses autentikasi, yang penting kita tetap sabar, tetap cek berkala, dan tetap ikuti alurnya supaya pencairan lancar. Oke deh, nantikan terus informasi menarik lainnya dari kami, karena nanti akan ada update-update berikutnya yang pastinya masih seputar pencairan, pensiun, dan kebijakan terbaru yang perlu Bapak Ibu tahu. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.